Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin banyak yang DM, banyak yang minta untuk dibuatin tutorial cara membuat auto feeder yang seperti yang saya punya di kolam. Nah, ini makanya saya buatin aja kalian auto feedernya. Nah, ini ada beberapa bahannya. Bahannya cukup murah-murah dan mudah didapatkan. Seperti yang pertama, bahan utamanya adalah tempat sampah. Nah, ini tempat sampah yang injak. Nah, untuk modalnya sebenarnya bebas, yang penting dia punya penutup. Nah, kebetulan saya pilih yang saat ini adalah Sinpo, untuk tipenya dia 840S. Ini bisa dilihat. SP 840S. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai merek lain, nggak masalah. Semakin estetik modelnya, nanti pasti hasilnya akan kelihatan jauh lebih bagus. Nah, untuk ini saya dapatkan di toko plastik dekat rumah itu harganya sekitar Rp75.000. Nah, selanjutnya ini ada corong serbaguna. Ini untuk diameternya saya pakai yang 25 cm. Ini saya dapatkan harganya Rp10.000. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa pipa, beberapa ukuran pipa. Yang pertama ini yang setengah inch, sebenarnya 15 cm sudah cukup. Pipa bekas siapa aja sih bebas sebenarnya. Yang penting ukurannya 1,5 inch. Kemudian 3/4 inch, sekitar 15-20 cm sudah cukup. Kemudian selanjutnya pipa ukuran 1,5 inch, panjangnya sekitar 15 cm atau 20 cm sebenarnya sudah cukup untuk disiapin. Kemudian penutup pipa setengah inch, satu aja cukup. Kemudian selanjutnya timer. Nah, ini untuk timer, untuk pakai merek apapun boleh, tapi kalau untuk saat ini saya pakai Neutron Tech. Nah, untuk Neutron Tech-nya ini saya dapat dari Tokopedia, itu harganya 63.000 apa 65.000 kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itulah. Terus selanjutnya untuk mesinnya saya pakai Synchronous motor. Ini fungsinya nanti untuk yang memutar auto feedernya. Synchronous motor atau familiarnya kita biasa mungkin sebut sebagai mesin rotari untuk kipas angin. Nah, ini saya pakai yang 5 RPM. Nah, sebenarnya kok makin besar untuk RPM-nya, ini semakin cepat putarannya. Dan sebenarnya 5 RPM sudah jauh lebih cukup sih. Ini untuk kapasitas wattnya ini 4 watt. Ini saya dapat harganya sekitar 12.000 kalau nggak salah. Terus selanjutnya ini kabel untuk sambungan nanti untuk mesin rotarinya. Ini kabel apa aja sebenarnya bisa sih. Ini saya dapat sekitar 8.000 apa 10.000 gitu. Terus ini ada skrup juga saya siapin untuk nyatuin beberapa bahan-bahan. Saya lebih memilih skrup dibandingkan menggunakan lem, biar lebih pakem aja untuk pada saat memasangnya. Oke, sekarang kita langsung aja. Ini kita pretelin dulu. Yang pertama kita lakukan adalah membuat bagian dalam auto feedernya. Di sini nanti kita akan buat pipa melintang seperti ini. Nanti kita akan sesuaikan pipanya, pipa 3/4 inch dan setengah inch. Jadi nanti yang setengah inch ini nanti hanya untuk sebagai tempat pegangan untuk tempat putarannya aja. Nanti kita potong-potong beberapa bagian seperti ini. Kita akan potong-potong. Ini yang 3/4, kemudian ini yang setengah inch 2. Jadi seperti ini. Terus kita kasih yang penutup setengah inch. Jadi nanti seperti ini. Nah, tapi sebelumnya itu jadi seperti ini. Setengah inch, 3/4, setengah inch lagi. Pertama kita nanti akan lubangin terlebih dahulu di bagian sini, terus yang sebelahnya juga seperti ini. Di bagian titik ini. Selanjutnya tujuan kita buat lubangnya seperti ini
Nah, ini biar bisa masuk seperti ini. Dan ini kita tempel mesin rotarinya di sini. Nah, nantinya ini muter. Nah, jadi PR kita selanjutnya itu adalah melubangi bagian atas di sini untuk tempat masuk mesin rotarinya. Kemudian ini kita buat 2 lubang lagi di bagian sisi atas sama bawah untuk sebagai masuk kunciannya nanti. Masuk kuncian, nanti masuk kunciannya seperti ini. Ini sudah kita buat lubang bagian kepala sisi atas dan bawah. Selanjutnya kita coba untuk kunci. Nah, ini pakai paku ya kuncinya biar lebih kuat. Selanjutnya kita akan lubangin bagian bawahnya di sini untuk sebagai pipa output pakan ataupun auto feeder yang ukurannya ya kita gunakan pakai pipa 1,5 inch. Ini hasilnya setelah kita lubangin. Ini maaf ya agak kasar hasilnya, ini pakai gergaji doang nih. Selanjutnya kita akan potong pipanya menyerong seperti ini. Ini yang kita potong itu pipa 1,5 inch. Setelah dipotong, ini pipa potongannya jangan dibuang ya. Ini soalnya nanti akan menjadi alas di bagian dasar dari auto feedernya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan lubangin bagian bawahnya untuk sebagai tempat keluar peletnya atau jatuhnya pelet. Ini kita lubangin sesuai ukuran pipa 3/4 inch aja ya, jangan terlalu besar juga lubangnya. Selanjutnya pada bagian pipa 3/4 inch-nya kita akan buat lubang seperti ini, kita sesuaikan dengan lubang bagian bawahnya. Hasilnya seperti ini lubangnya. Setelah itu kita coba akan pasang ya. Di bagian dalamnya kita langsung coba tes juga. Selanjutnya kita akan coba sambungkan terlebih dahulu untuk kabel mesinnya, biar nanti kita akan coba apakah mesinnya berfungsi dengan baik. Tapi sebelumnya kita akan kasih skrup dulu biar kuat nempel di bagian badan tempat sampahnya. Selanjutnya ini kita coba colok ya guys ya, apakah berfungsi sebagaimana mestinya si mesin rotari kipasnya. Nah, ternyata muter. Ini udah sesuai ya, aman berarti. Selanjutnya bagian atasnya ini kita akan potong bagian yang menonjol agar penutup tempat sampahnya bisa menutup dengan sempurna. Seperti ini. Kita garis. Selanjutnya tuh corong serbagunanya kita akan potong melintang seperti ini. Kemudian kita akan lubangi bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Kita sesuaikan dengan pipa yang 3/4 inch seperti ini. Ini kenapa saya potong melintang seperti ini, biar ukurannya lebih kecil, biar muat masuk ke dalam tong sampah. Misalnya agak gede ya si corong serbagunanya ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba langsung tes secara keseluruhan apakah semuanya sudah sesuai. Ini sekalian nanti saya akan menggunakan pelet ya, biar ketahuan nanti apa keluar peletnya seperti apa. Oke, semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Sekarang ini udah selesai. Penggunaan timer, ini saya akan jelaskan beberapa poin-poin pentingnya aja. Nah, ini cara untuk resetnya terlebih dahulu. Ini ada tombol kecil di pojok kanan paling bawah. Nah, ini akan terreset secara otomatis baik itu jam, hari, ataupun untuk programnya. Nah, untuk setting ulang, kita cocokkan terlebih dahulu ya. Sekarang berarti 16.35. 16.35 kita setting. Kita tekan week terlebih dahulu, hari ini hari Selasa.
Kita setting terlebih dahulu hari Selasa ya. Kita tekan clock, kemudian kita tekan cari hari Selasa. Ini udah Tuesday ataupun hari Selasa. Kemudian kita setting jamnya di 16.36. 16.36 kita tekan clock lagi, kita tahan, kemudian kita tekan hour. Kita tekan terus sampai 16, kemudian itu jamnya udah, menitnya sekarang 36. Kita tekan menitnya sampai 36. Nah, sekarang udah tersetting semua, baik itu untuk hari maupun untuk jamnya. Nah, selanjutnya cara untuk setting programnya. Nah, ini contohnya saya akan setting setiap harinya itu sekitar 5 kali sehari untuk pemberian pakannya. Jadi kita tekan program. Nah, ini adalah jam makan pertamanya. Kemudian tekan week. Nah, ini pilihan weeknya ini mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kita langsung aja untuk setting untuk di jamnya. Kita tekan jam. Saya rencana pemberian pakannya itu di jam 7. Lewat. Ya udah. Kita ulang dari awal sampai jam 7. Kemudian tekan program. Ini untuk berarti auto feedernya itu akan otomatis akan nyala pada saat di jam 7. Kemudian ini off-nya. Nah, berarti kita hentikan dia untuk arus listriknya itu, auto feedernya itu akan menyala di jam 7. Ini weeknya udah sesuai juga sama yang tadi, Senin sampai Minggu. Jam 7 2 menit. Ini jam 7 2 menit. Nah, jadi ini saya setting untuk programnya ini sekitar 2 menit aja untuk auto feedernya untuk menyala. Nah, selanjutnya setelah itu jam 7 saya lanjut lagi jam 9 sama week. Kemudian jam 9 lewat lagi. Ya Allah, kurang akuan nih gini. 9 terus program 9 lagi 2 menit program lagi jadi saya akan berikan pemberian pakannya itu setiap 2 jam. Jam 9 berarti jam 11 program lagi week hour jam 7.11 tadi ya, 11 2 menit. Nah, ini udah program ketiga. Sekarang kita program keempat, week hour 11 berarti jam 13. Program week hour 13. Nah, begitu dan seterusnya sampai teman-teman ini kan baru tadi saya setting 4 kali makan. Nah, ini kita bisa lihat programnya. Kita cek jam, berarti ini pemberian pakannya di jam 7, stop di jam 7:02 menit, kemudian selanjut di jam 9, kemudian stop di 9:02 menit, kemudian jam 11 dan stop di 11:02 menit, kemudian jam 13 dan stop di 13:02 menit. Nah, begitu seterusnya. Kalau teman-teman ini mau pemberian pakan setiap jam juga bisa, atau 24 kali dalam sehari juga bisa. Seperti itu aja. Mungkin itu aja sih dari saya terkait dengan cara membuat auto feeder seperti ini. Saya akui juga masih banyak kekurangan sana-sini terkait detail masalah kerapian. Namun saya yakin untuk secara fungsional insya Allah ini masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk membantu teman-teman ataupun penghobi di luar sana yang memiliki aktivitas lain di luar sana ataupun memiliki banyak kerjaan di luar kota. Nanti juga saya akan bantu posting ataupun share link beberapa bahan seperti timer ataupun juga rotary kipas segala macam atau kabel dan lain-lain. Saya akan bantu untuk share di kolom deskripsi buat teman-teman bisa lebih mudah lagi apabila yang mencari di marketplace atau ingin membeli di marketplace.
Di situ teman-teman bisa langsung berbelanja. Mungkin itu aja sih dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun hal yang perlu direvisi dari saya, silahkan bantu saya tulis di kolom komentar, dan salam koi untuk persahabatan.